Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di Putro Toys. Kita lanjut lagi untuk review mainan bootleg lagi, yaitu ini dari series Voltron Vehicle Force. Nah, untuk Voltron sendiri memang terkenal itu kan yang 5 singa itu ya, 5 macan, harimau, apalah itu yang kayak begini. Tapi setelah series yang singa ini baru keluar yang Vehicle Force ini. Jadi dia tuh kendaraan gitu guys. Nah, kalau yang originalnya ini tuh bisa terbagi menjadi 15 sub mecha. Tapi karena ini KW, ya nanti kalian lihat sendiri deh. Untuk mainan Dairujr XV KW ini gue dapet di harga 250.000. Yang padahal zaman dulu gue SD sekitar tahun 2006 ini tuh harganya masih sekitar 50-70.000. Dan sekarang di Indonesia tuh udah susah banget carinya, karena kan mainan KW sekarang itu udah kehalang sama bea cukai ya. Tapi kalau misal kalian masih cari di negara Thailand sama Vietnam tuh masih banyak banget di Shopee-nya. Nah, buat yang buka just tip boleh lah tuh ya. Yaudah guys, langsung aja kita review boxnya dulu aja. Di bagian atasnya ada tampilan versi anime dari Dairujr XV-nya. Di bagian bawah gue nggak tahu ini robot dari mana aja. Di bagian belakang atasnya ada alternatif mode dari ketiga tim Voltron Vehicle Force ini. Tapi sayangnya karena ini KW, tidak bisa kita ubah menjadi alternatif mekanya ini guys. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita diperlihatkan bagaimana cara menggabungkan si Voltron Vehicle Force ini. Dan ini menjadi ciri khas banget ya. Mainan KW zaman dulu itu bagian belakangnya pasti warna kuning. Gue jadi kangen mainan-mainan zaman dulu yang udah hilang sekarang ini. Bahkan dulu tuh ada Devastator versi KW guys. Sekarang udah nggak ada, udah hilang di Indonesia. Ada. Yaudah guys, langsung aja kita keluarin mainannya dari si boxnya ini. Dan apakah worth it dengan harga 250.000? So langsung aja, ayo kita unboxing. Ini dia semua sub mecha dari Dairujr XV versi KW-nya. Dan di sini kalau kalian lihat kan udah banyak banget ya. Padahal ini masih ada 4 sub mecha yang nggak bisa dipisah. Kalau kita buat model kayak begini kan ada 11 ya guys. Tapi sebenarnya dia itu terdiri dari 15 sub mecha. Gila, engine G12 sampai kalah loh. Yaudah guys, langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah mobil kuning, karena gua nggak tahu namanya siapa, jadi ya udah gue sebut gitu aja lah ya. Dan di sini dia tuh semuanya bagian rodanya berputar semua, jadi bukan part yang nempel begitu. Ya, ini menjadi nilai plus lah. Kemudian bagian depannya seperti ini, yang silvernya ini plastik part, jadi agak-agak glossy gitu. Terus ini udah pre-painted semua, yang dimana gue cukup suka dengan pre-paintednya ini. Kuningnya juga oke, dia kuning bumblebee gitu, bukan kuning yang ngejreng banget. Dan ini semuanya udah pre-painted, menjadi nilai plus juga. Terus di bagian bawahnya di sini ada bautnya, jadi aman, dia nggak bakal kebuka-kebuka gitu. Ya, not bad sih menurut gua. Untuk bahannya sendiri semuanya full plastik. Plastiknya juga cukup kokoh ya, meskipun ini kayaknya bagian dalamnya agak kopong. Jadi semisal ketekan gitu dia bakal pecah guys. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah, nah ini dia mobil hitam kembarannya yang kuning tadi. Tapi ternyata dia beda desain guys. Ya bagus lah, nggak cuman desainnya sama terus repaint gitu kan. Kalau ini dia mobil SUV dan semuanya udah pre-painted juga. Bagian depannya ini part glossy plastik. Kemudian bagian rodanya ini bisa berputar semua juga, menjadi nilai plus lah. Untuk bahan sama kayak yang kuning tadi, dia kayaknya kopong di dalam. Jadi kalau misal ketekan, kayak ketekan benda-benda berat, besi segala macam, itu bakal pecah. Jadi hati-hati aja. Kita lanjut lagi, selanjutnya adalah mobil dan balon Zeppelin warna merah. Nah, ini sebenarnya dia menjadi 2 mecha ya guys. Jadi antara mobil yang belakang dan yang Zeppelin depan ini. Nah, kalau misal dipisah, yang versi aslinya itu kayak begini guys. Beda banget kan sama versi KW-nya. Dan tentu aja yang KW-nya ini, ya namanya juga KW ya, dia nggak bisa dipisah. Terus juga dia begini doang. Nothing special. Bagian rodanya ini semuanya part, nggak bisa berputar. Bagian depannya juga begini doang. Tapi yang gue suka di sini detailingnya guys. Jadi meskipun dia plastik polos, tapi ada detailingnya kayak begini. Ini kalau misal kalian kasih lining hitam gitu kayaknya bakal bagus sih. Cuman karena gue tuh kurang suka lining hitam, jadi ya udah begini aja. Untuk bahan masih sama, ini full plastik, tapi gue ngerasa ini lebih tebal daripada yang mobil tadi. Jadi oke lah. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah mobil balon Zeppelin warna kuning. Nah, ini juga sama kayak tadi, aslinya adalah 2 mecha, 2 sub mecha maksud gue. Terus bagian rodanya juga sama, ini part, gak bisa berputar, bagian depannya kayak begini. Ini juga ada detailingnya juga. No, menurut gue ini cukup bagus.
Dan belakangnya cuma begini doang. Untuk bahan juga sama, ini cukup kokoh ya untuk mainan KW. Ya udah begini aja. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah helikopter dan mobil merah. Dan lagi-lagi ini harusnya menjadi dua mecha. Si helikopternya sendiri dan si bagian mobil belakangnya ini juga sendiri gitu. Cuman yang gua kurang suka, dia tuh motif mobilnya itu ya genggaman tangan begini. Kenapa nggak modelan kayak part penutup gitu loh? Ya ini memang selera masing-masing sih ya. Tapi secara detail dan pewarnaannya, gue suka juga sih sama si mobil ini. Karena perpaduan warna hitamnya dan ini merahnya juga oke banget loh. Sedangkan untuk helikopternya, gue kurang suka di bagian birunya ini, si tempat kokpitnya. Nggak tahu kenapa kayak ya bulat gini aja. Aneh sih menurut gue. Terus bagian baling-balingnya ini bisa berputar ya guys. Gitu. Dan bagian rodanya ini dia nggak bisa berputar, jadi ya udah cuman begini aja. Untuk bahannya sih ini hampir sama kayak mobil tadi, dia tuh agak kopong di bagian dalamnya, jadi hati-hati aja takut pecah kalau ketindihan. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah helikopter dan mobil biru. Dan lagi-lagi ini juga terpisah untuk bagian mobilnya seharusnya, tapi karena ini versi KW ya udah begini. Sebenarnya ini masih bisa kalian pisah sih dengan cara bautnya di bawah ini ada dua, ini kalian buka, terus ini kalian buka juga bagian mobilnya, otomatis nanti si bagian helikopternya itu bisa terpisah. Tapi kan agak ribet gitu ya, kalau misal kalian mau gabungin lagi jadi tangan seperti ini, ya berarti kalian harus muterin si obengnya ini juga. Sorry, maksud gue si bautnya ini pakai obeng. Ya udah begini aja. Untuk pewarnaan dan detailnya, gue kurang suka di bagian mobilnya. Gue lebih suka yang merah tadi. Tapi untuk helikopternya, gue lebih suka ini guys. Lebih keren aja gitu menurut gue. Terus bagian baling-balingnya ini bisa berputar kayak begini. Bagian bannya ini nggak bisa berputar ya. Jadi cuman part begini aja. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah pesawat hitam. Ini pesawat atau apa sih? Ya pokoknya kayak gini bentuknya. Gue sendiri juga bingung ini pesawat atau apa. Dan dia ada detailingnya kayak begini juga. Tuh, meskipun nggak terlalu banyak sih. Terus bagian satunya kayak begini. Tapi yang gue sangat sayangkan itu ya part ini nih. Buat penghubung ke bagian kaki nanti, si joinnya ini. Kenapa nggak modelan yang didorong gitu loh. Jadi kalau misalnya mode pesawat kayak begini ya, dia flat gitu. Kayak gini flat. Tapi pas mau mode gabungnya, tinggal didorong dari sini. Di push gitu. Biar keluar gitu joinnya. Tapi ya udahlah, namanya juga KW ya. Di bagian bawahnya kayak begini, dia rodanya nggak bisa berputar. Bagian antenanya bisa kebuka, ketutup kayak begini guys. Untuk coloring dia kayak begini doang, nggak ada yang spesial, cuman bagian depan. Terus ini ada kokpitnya, depan belakang, dan seperti ini aja. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah pesawat biru. Dan ini bener-bener nggak ada gimmick sama sekali guys. Jadi cuman kayak begini aja. Terus nggak bisa dimainin apapun. Bagian rodanya juga ini part nggak bisa berputar. Bagian detailingnya ya cukup oke lah untuk detailingnya. Terus pewarnaannya di sini putih dan merah begini doang. Bener-bener nothing special sih menurut gue ini. Kemudian untuk bahan ini sama kayak mobil tadi sih. Jadi nggak terlalu tebel gitu. Kalau misal kita buka si bautnya ini, pasti dalamnya kopong begitu guys. Jadi kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah mobil warna biru merah putih seperti ini. Untuk desainnya sendiri gue bener-bener nggak suka sih untuk mobil ini. Aneh cuy, kayak bulat begini loh. Nah sebenarnya bagian lubang yang ada di sini itu kan buat si pesawat ini ya guys. Dan kita harus ngebuka dulu bagian bautnya di bawah sini, yang kanan dan kiri, supaya dia bisa kebuka kayak begini. Nah, kalau misal kita nggak buka kayak begini, otomatis si pesawat ini cuman bisa nempel begini doang. Jadi harus kita buka paksa untuk bisa ngeluarin si pesawat ini. Dan bagian rodanya pun ini harus kita kendorin si bautnya supaya dia bisa berputar kayak begini guys, untuk bagian rodanya. Karena kalau nggak salah itu, dia ada alternatif mode untuk gabung dengan si helikopternya itu guys. Jadi harus diputar bagian roda di bawahnya ini, kayak begitu. Dan kalau misal kalian lihat nih, dalamnya tuh bener-bener kopong. Jadi kalau misalnya ketekan yang keras banget gitu, ini rawan banget buat pecah. Jadi hati-hati aja. Terus bagian ini juga plastik ya. Plastik silver kayak begini. Ini partnya juga plastik. Intinya gue kurang suka sama
model yang ini guys. Yaudah kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah pesawat merah. Dan dia cuman kayak begini doang. Bener-bener nggak ada gimmicknya sama sekali. Detailingnya juga cuman di bagian kokpit aja sih. Bagian belakangnya ini dia part silver. Dan dari semua mecha yang tadi, gue paling suka yang ini. Karena ya bentuknya simple, terus tetap keren gitu loh. Dibandingkan sama yang tadi, ada yang bulat lah, ada yang kokpitnya aneh lah. Terus bagian mobil telapak tangannya juga begitu. Aneh deh. Jadi ini yang paling gue suka. Dan hati-hati di bagian kanan kirinya sini. Karena ini tuh agak tipis, jadi rawan banget buat patah guys. Terus bagian rodanya dia nggak ada roda. Dia cuma join aja untuk gabung ke bagian dadanya nanti. Gitu. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah pesawat bagian kepala. Yang dimana harusnya bagian bawahnya itu dia ada roda. Kalau versi aslinya tuh kayak begini guys. Jadi bagian bawahnya tuh ada semacam roda untuk dia bergerak gitu. Dan bagian mukanya ini harusnya ketutup. Tapi sayang banget dia nggak ada tutupannya begitu. Tapi untungnya bagian mukanya ini udah pre-painted. Jadi jelas banget bentuk matanya. Terus bagian mulut, hidung dan sebagainya. Untuk detailingnya ini cakep sih. Warna biru, terus bagian putih, merah. Ya pokoknya untuk detailing ini cakep. Untuk bahannya sih ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya. Tapi karena dia kecil jadi nggak rawan buat patah. Paling cuman di bagian sayap depan ini aja sih. Hati-hati ya guys. Gitu. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Yang pertama untuk sub mecha ini kita putar bagian depannya. Jadi kayak begini. Satunya lagi sama ini kita putar jadi seperti ini. Kemudian bagian antenanya ini kita tutup. Nah, kayak begini guys. Selanjutnya kita pasang aja si mobil hitamnya seperti ini. Kita pasang juga yang mobil kuningnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang ke part pesawat hitamnya. Dua-duanya kayak begini guys. Kita pasang dengan pesawat birunya di sini. Selanjutnya kita pasang dengan pesawat biru besarnya di sini. Selanjutnya kita pasang si helikopternya di sini dan kita putar seperti ini. Kemudian helikopter satunya kita pasang dan kita putar juga seperti ini. Selanjutnya kita pasang si pesawat merahnya di tengah-tengah sini guys. Yang terakhir kita tinggal masukin si kepalanya. Ini agak susah. Nah kan harus sampai copot-copot tuh. Karena bagian badannya kendor. Ya pokoknya jadi seperti ini guys. Kanzen Dairujr XV bootleg. Ya jadi ini dia mainan KW dari Dairujr XV-nya guys, yang dimana ini feel jadulnya tuh berasa banget ya. Apalagi ya dia kaku begini, persis banget kayak di X-nya. Tapi meskipun dia KW, ternyata ada beberapa artikulasinya yang menurut gua ini menjadi nilai plus banget loh. So langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala, dia masih bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian bagian tangannya dia tuh bisa berputar juga 360 derajat. Dan dia ada artikulasi sikunya guys. Tuh. Ya meskipun nggak 90 derajat, tapi menurut gue ini cukup bagus sih untuk artikulasi sikunya. Bahkan dia bisa berputar juga sikunya seperti ini. Kemudian untuk bagian pinggang dia nggak ada artikulasi. Dan bagian lututnya dia bisa ke belakang sedikit seperti ini. Ya memang sih nggak terlalu berguna ya. Cuman ya udahlah, masih cukup bagus gitu. Terus bagian telapak kaki dia bisa berputar seperti ini. Bener-bener kayak sepatu roda sih ini konsepnya. Karena bagian rodanya semuanya bisa berputar guys. Jadi cukup oke lah, mantap. Oh iya, kita juga dikasih senjata pedang untuk senjatanya dia. Tinggal kita masukin aja kayak begini. Otomatis. Nah, ini jadi senjata pedangnya dia. Untuk senjata pedangnya sendiri, ini semuanya plastik ya guys. Cuman yang gue suka, dia tuh dibikin agak chrome gitu. Jadi, ya menambah eksklusif meskipun ini tetap plastik. Jadi itu dia untuk review mainan Dairujr XV versi KW-nya atau bootleg. Apakah worth it dengan harga 250.000 kita mendapatkan mainan yang seperti ini? Dan gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Dairujr XV KW.
Sekian review dari Ruger XV KW. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review mainan yang original dan KW lainnya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.